Orang-orang itu. Tapi kamu juga menyesatkan. Allah Akbar. Ya. Assalamualaikum. Syekh Abdullah itu adalah guru besar. Iya. Dialah pembimbing, guru dari seorang raja. Dia dikawal oleh seorang panglima karena sang raja sangat mengagumi sosok beliau. Dan beliau diberikan satu kendaraan, yaitu kuda berwarna putih. Sebelum melanjutkan nonton video ini, kami ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami berdua sudah berada di Desa Amplas, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya. Dan kembali kita akan mengungkap yang belum pernah terungkap. Dan sedikit cerita tentang lokasi yang akan kita datangi. Di belakang saya ini ada sebuah makam yang biasa disebut oleh warga sekitar adalah makam keramat Deli Serdang, Sumatera Utara, atau makam keramat kuda. Kenapa disebut makam keramat kuda? Karena katanya Panglima, mitosnya di sini sering terdengar suara derap kuda. Ya. Namun tidak ada perwujudannya, jadi hanya terdengar suara derap kudanya saja. Dan di sini dibilang makam keramat karena banyak orang yang datang mencari peruntungan di sini, mencari pesugihan, togel, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, makam ini berada di daerah perbukitan dan ditandai dengan pohon besar di wilayah ini. Jadi nanti kita akan naik ke sana. Kalau nanti kita sambil jalan akan terlihat bahwa ini memang benar-benar di perbukitan yang kiri kanannya banyak pepohonan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita yang ingin kita ungkap, sebenarnya makam siapakah yang ada di sini? Karena sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa ada seorang ulama besar yang pernah menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara pada zaman dahulu. Karena makam ini sebuah makam tokoh agama membawa Islam, maka di sini tuh mengandung karomah gitu. Tapi ternyata banyak juga yang menyalahgunakan tempat ini seperti itu. Nah, itulah yang akan kita ungkap nanti di sini. Untuk mengetahui lebih jelas sejarah dari tempat ini, kita nanti akan bertemu dengan juru kunci dari makam ini. Nah, sebelum kita menuju ke lokasinya, Panglima, bisa tolong Panglima pantau situasi di sini yang tak terlihat oleh kasat mata. Ya. Memang yang terutama yang paling awal saya lihat itu memang ada kuda putih ya. Berdiri di situ. Ini kan jalannya naik nih Panglima ya. Ini di perbukitan ini nih. Tapi saya lihat nih dulunya di sini tuh kayak ada seperti gapura gitu ya. Bayangan saya nih ada di sini. Kayak gapura kerajaan ya. Nah, tapi di sana itu kayak ada ini ya, berbentuk masjid gitu saya lihat tuh, kayak ada kubahnya gitu ya. Di tengah sana. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya lagi nanti sambil jalan kita lihat dan kita pantau gitu. Ya, baik Panglima, ini ada informasi lagi Panglima. Ada yang menyebut di sini ini makam Panglima Denai. Iya. Jadi Panglima Denai ini adalah salah satu panglima yang mengawal Syekh Abdullah. Syekh Abdullah inilah yang pada zaman dulu menyebarkan agama Islam. Iya, iya. Namun ada yang bilang bahwa sebenarnya tidak ada makam Panglima Denai di sini.
raib entah kemana gitu. Itu juga yang menjadi rasa penasaran saya nanti Panglima. Iya. Tapi nama jalannya sendiri tadi begitu kita mau menuju kemari udah ada tulisannya ya di jalannya Panglima Denai gitu Iya. ya. Jalan Panglima Denai ya. Iya betul. Maka itu kita akan buktikan ini sebenarnya makam siapa? Apakah makam Syekh itu atau panglimanya seperti itu? Iya. Oke, kita naik ke perbukitan ini. Sambil naik mungkin Panglima bisa jelasin yang tadi belum terlihat, Ya. yang sekarang terlihat apa aja sosok-sosok gaibnya. Ini jalanannya naik nih Sobat Mata Langit. Kalau kesini harus persiapan pakai sepatu. Sepertinya kita harus didampingi sama kunciannya ya. Oh gitu ya? Karena kan untuk menuju ke atas kita nggak tahu medan Oh iya areanya. betul. Jadi harus ada kunciannya Oke. yang mendampingi kita. Nah ini kita ketemu dengan penjaga dari makam ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya boleh saya pindah ke sini. Ya. Izin Pak, saya Ratna Listi, ini Panglima Langit, kami dari Mata Langit. Kalau boleh tahu Bapak sudah menjadi penjaga makam berapa lama? 28 tahun. Oh, Oh, 28 udah tahun. lama ya. Dengan Bapak siapa? Syahrial Arab. Panggilannya Pak Syahrial ya. Pak Syahrial, kami ingin melakukan ziarah, nanti kita berdoa bersama di atas. Ya. Boleh Bapak antar kami ke sana? Boleh. Iya. Yuk Pak. Ini sebenarnya makam siapa Pak? Ini pengembang agama. Penyebar agama Islam pada Iya. zaman dahulu di Sumatera Utara. Iya. Khususnya di daerah sini ya Pak. Nah, Indonesia lah. Oh, Indonesia. Karena ini setelah Barus, papan atas. siapa nama tokohnya Pak yang dimakamkan di sini? Namanya tidak tahu tapi dapat gelar Datuk Panglima Tulang Puso. Datuk Nah, Panglima, para ulama memanggil Syekh Abdullah. Datuk Panglima Tulang Puso atau Syekh Abdullah ya. Ya. Sudah lama berarti, tahun berapa meninggalnya Pak? Ini kalau dihitung hampir 1.800 tahun. Maksudnya tahun 1800 ya? Ini lamanya inilah hampir, karena dari penelitian dari mahasiswa Jogja, barang yang dijumpakan sini Oh, iya. 3.700 tahun Maksudnya barang gimana? yang diketemukan pernah Oh iya saya juga dengar kabar 10 itu. tahun yang lalu. Di sini banyak orang yang mendapatkan benda-benda gaib ya. Iya. Benda gaibnya macam mana Pak? Ya, berupa senjata, Ada senjata atau apa lagi? tombak, keris, pedang, gitu. Coba aku matiin dulu. Mustika itu ya batu-batuan. Banyak yang dapat. Nah itu cara mendapatkannya apakah harus nginep di sini semedi atau gimana dapatnya Pak? Rezeki masing-masing itu. Kadang nggak meminta pun dapat, kadang meminta nggak dapat. Iya. Niat. Kalau boleh ditunjukkan di mana makamnya Pak? Ini yang ini. Oh di sini bukan ini ya? Nah, itu Panglima Perang. Oh baik-baik, saya dengar itu memang ada panglima perang yang ikut dimakamkan di lokasi yang sama ya. Ini Syekh Abdullah namanya. Iya. Yuk kita ziarah Yang dulu dapat panglima. gelar dari Kesultanan Delhi Iya. atau Panglima Tulang Pungso. Karena Datuk tidak Panglima. diketahui dulu namanya. Di mana kita boleh berdoa? Dalam Oh di dalam. Bapak bisa temani kami. saya Ayo Ziarah dulu. ziarah dulu kita. Ya, kita akan berziarah dulu untuk mendoakan yang dimakamkan di sini dan untuk menghormati saya Ismi kita berkerudung. Silakan Panglima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabiy Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Al-Fatihah.
prajuritnya. Panglima ini. Ini Panglima ya? Datuk Panglima, namanya ada nggak sini? Nggak ada. Nggak ada nama ya? Suatu hari akan terungkap semua siapa namanya nanti. Gimana? Suatu hari nanti semua akan terungkap. Jadi menurut Bapak juru kuncinya penjaga makam ini makam-makam di sini belum diketahui namanya. Oh, Semuanya Datuk Panglima. Datuk Panglima ya. Oke, kita akan doakan lagi ya di sini ya. yuk kita doain sini aja Panglima ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin nabiyya Mustafa Muhammadin Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi lillahi lahumul al-fatihah. Bapak, berarti di sini tidak ada yang bernama Panglima Dena ya? Belum tahu Panglima atau Dena masih tidak di sini. misteri ya, masih misteri. Misteri sampai sekarang tidak ditemukan. Oh, Dia putra sini tuh. Yang dibilang Putra daerah Datuk Panglima Dena itu nggak berada di sini berarti Pak? Nggak ada. Tapi dia yang menjaga ini dulu semua. Oh. Dia yang paling tinggi Panglima kan menurutmu. Ini semua anak buahnya gitu. Anak buahnya. Oh, Oh, anak buah Panglima Dena. Nah dia yang menjaga ini. Menjaga Panglima Datuk Dene. Panglima Nah. Puso. Nah, Iya. semenjak ini wafat Panglima Dene lah di sini sendiri. Agak baru ada dari ini. Oh, yang Tapi menjaga. antara satu di sini ada keluarga raja di sini. Oh, di sini. Nah, nanti terungkap lah semua keluarga Sultan Delhi. nanti insya Allah ya Pak ya. Nah, karena kan terakhir ini kan Sultan Delhi ini yang memegang. Semua yang mengetahui rahasianya Sultan Delhi. Oh, gitu. Nah, dari alam sah perkasa pertama. Iya, iya. Baik, kalau begitu kita lanjut mediumisasi ya Panglima. Iya, iya. Jadi kita biasanya pakai mediumisasi Pak, kita akan mencoba mengungkap dan mencari informasi dari makhluk gaib yang bisa memberikan informasi melalui badan mediator yang akan dimasukin sosok itu oleh Panglima. Ya, Ya. yuk. Tuh. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa nggak mau jawab salam kami? Anda bukan Muslim. Coba saya ulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan jawabnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak mau jawab. Bapak sini Pak, Pak Sari. Kenapa Anda menjawab salam saya seperti itu? Karena aku bukan Muslim. Kamu mau coba mengganggu saya? Kenapa kamu mengkamuflase? Seolah kamu Muslim. Aku tempatnya di sini. Hah? Oh, tempat Kamu bukan Muslim tapi kamu berada di pemakaman Muslim. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tenang, Panglima, sabar. Yang mewujudkan semua permintaan untuk mencari kaya. Oh, makanya tempat ini terkenal tempat pesugihan tuh berarti dia nih. Kamu biangnya di sini. Kamu yang menyesatkan orang-orang di sini. Sabar Panglima, aku mau tanya-tanya dulu. Bukanku, Jadi siapa? tapi dia yang datang sendiri. Orang-orang itu Tapi datang kamu juga kemari. menyesatkan. Sebentar, sebentar. Allah Akbar. Biarin, jaga aja situ. Jaga aja. Biarin. Udah tenang. Lain dulu suruh buat turun. Tenang. Biarin. Dani. Kamu yang menyesatkan orang di sini. Mengendalikan, udah tenang. Iya. Tenang, kasih. Kamu manfaatkan siapa? Biarin dulu. Biarin. Panglima yang tanggung jawab. Nggak apa-apa. Bapak sini, Pak. Bapak sini. Keadaan itu. Bapak sini. Kamu wawancara dia ya. Oke, sahabat mata langit, Panglima akan menghandle Aku yang kesurupan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang baik-baik. Dengan siapa ini?
Kalian tenang, jangan ribut-ribut ya, santai, tenang. Saya yang atasi. Pohon-pohon Jadi kamu tempatnya di pohon. Dekat sini, Pak, dekat. ini. Dekat sini. Kamu ada Kenapa di kamu pohon? menyesatkan orang-orang? Seolah keinginan dan doanya terkabul, seolah kayak seperti tempat ini yang mengabulkan. Itu kan berdosa, itu kan musyrik namanya, syirik. Iya. Kalau kamu bilang orang yang datang meminta, kamu juga terlibat. Caramu memwujudkan tuh gimana? Kalau orang pengen dapat mustika, pengen dapat harta, itu caramu gimana? Pengen tahu saya. Aku tidak pernah memberi mustika. Lalu apa yang kamu beri? Aku hanya memberi kekayaan saja. Gimana caranya kamu beri kekayaan? Dan semua ada timbal balik Nah, itu yang saya pengen tahu. untukku. Apa timbal? Apa timbal baliknya? Salah satu di antara keluarganya harus menjadi pengikutku nanti. Gimana caranya jadi pengikutmu? Dia terlihat mati oleh pandanganmu, tetapi ia ikut dalam golonganku. Oh, berarti tumbal dong. Ya, Jadi aku karena itu kesepakatan kami. yang dijadikan tumbal itu apanya orang itu? Temannya, keluarganya, atau siapanya? Keluarganya, Harus keluarganya. Kenapa? salah satu keluarganya Oke, kalau harus menjadi pengikutku. andai kan ada keluarganya akhirnya meninggal jadi tumbal, apa yang dia dapatkan? Apa yang Anda kasih ke orang itu? Kekayaan tahta. Tahta. Emang ada yang berhasil, yang bisa kamu kayakan, yang bisa kamu beri kedudukan, jadi apa gitu misalnya? Udah ada. Sudah ada. Hmm. Dan pengikutku pun sudah ada. Udah berapa orang? Berbeda dengan pengikut yang ada di makam. Ya, pengikut yang di sini Muslim semua. Katanya kamu nggak mau jawab salam saya tadi. Iya. Caranya gimana sih? Aku masih belum paham itu. Kau kan makhluk gaib. Kok bisa ngasih harta ke manusia gitu? Caranya bagaimana? Ya, Misalkan dia dagang, tiba-tiba laris. terus Itu ulah kami. Kau yang membantu dia gitu, narikin orang gitu. Ya, Iya. terus keluarganya yang jadi tumbal itu? jika dia seorang karyawan, Heeh. itu pun dariku, agar atasannya selalu mempercayainya. Terus keluarga yang jadi tumbal itu bagaimana ceritanya? Tiba-tiba sakit apa kecelakaan atau gimana cara kamu ngambil nyawanya? Tiba-tiba sakit dan aku akan mengambilnya di hari perjanjian. Ada jatuh temponya gitu? Ya, Maksud kamu ada perjanjian gimana? Hari perjanjian apa? hari perjanjian. Di suatu saat aku akan mengambil bagian dari keluarganya. Oh, misalnya nih saya nih yang nyebut, misalnya loh ini datang kemari terus bikin Jika perjanjian. bukan misalnya, Oh. tidak apa-apa. Duh, enak aja, aku nggak bakal nyugih, enak aja kamu. Misalnya nih aku datang, terus perjanjiannya kamu akan kaya dalam 1 tahun kemudian aku ambil keluargamu gitu. Hitungannya tahun atau bulan atau apa? Dalam beberapa bulan, Beberapa bulan, cepet juga ya. aku akan mengambil hakku karena itu sudah menjadi perjanjian. Bagaimana caranya orang itu bisa bertemu dengan bangsa kalian di tempat ini? Ini kan tempat Banyak. suci. Mereka yang datang seakan-akan seperti bapak berpakaian sarung, berkopiah, tetapi dia bukan mendoakan, tetapi meminta kepada sebuah makam. Di saat itulah aku memanfaatkannya. Jika mereka datang berdoa, aku tidak akan mendekatnya. Oh gitu. Tetapi jika mereka datang untuk meminta, aku datang. Memang apa yang dibaca mereka sehingga kalian datang? Dalam
mereka meminta kekayaan. Sampai ada yang meminta untuk perjudian. Oh, ada ya, biar menang Iya. gitu. Biar tembus togel maksudnya. Oh, gitu. Kok Anda tahu kalau hatinya enggak? Seperti komat kamit Mm-mm. agar dia tidak terlihat Oh, berarti Bapak bahwa enggak tahu dia juga ya? sedang meminta kepada sebuah makam. Apakah mereka harus menginap di sini supaya Anda kabulkan? Terkadang ada, dia harus berapa malam, harus datang dan pergi. Paling lama berapa malam di sini bisa Anda kabulkan itu? Apakah cukup sekali datang Anda kabulkan? Terkadang aku mengujinya dengan 3 kali dia datang. Mengujinya bagaimana? Mengujinya agar dia membawa sesuatu. Oh, sesajen maksudnya. Ya, Apa yang Anda minta? sesajen seperti cerutu, Oh, rokok. Terus apa lagi? kemenyan, Mm-mm. agar dia bakar. Kalau sudah dibakar, Aku akan cepat hadir. rokok, kemenyan, terus apa lagi? Dan telur. Buat apa itu? Makanan kalian? Ya, Hmm, karena itu menjadi makanan pengikutku. terus apa lagi? Dan kopi, teh. Kayak kita aja ya, kayak manusia, minum kopi, minum teh. Ya, Pahit apa manis? pahit. Terus misalkan orang itu datang membawa itu, kalian datang mengambil minuman itu. Terus minuman itu apakah masih bisa diminum manusia? Silakan saja kau minum, karena semua rasa Sudah tidak ada. tidak ada. Jadi makanan minuman sajen Udah itu hambar. ya ketika sudah dihisap sama makhluk ini jadi nggak ada rasa. Jika di malam-malam Kliwon kami tidak berani hadir, Oh, Kenapa? karena di malam itulah dia datang, Dia, siapa dia? Panglima Panglima siapa? Panglima Denai. yang Oh, jadi benar ada Panglima Denai di sini. Karena beliau menjaga di tempat ini. saat dia datang Mm-mm. dengan menaiki kuda-kudanya, Kuda itu yang didengar kami Aku merinding. semua Mm-mm. menyingkir dari tempat ini karena dialah yang berkuasa di tempat ini. Benar seperti Bapak bilang tadi, Pak, Panglima Denai yang jagain tempat ini. Sampai detik ini beliau masih menjaga gitu. Iya, Pak. Mm-mm. Nah, berarti kuda yang didengar warga itu kudanya Panglima Denai? Iya, Bapak dengar cerita itu ya, banyak warga yang dengar. Bapak sendiri pernah dengar? Oh, gitu. Saya mau tanya ya, tadi kan ada penonton yang tiba-tiba kesurupan. Siapa yang masuk ke badan dia? Dia dari bawah sudah mengikutinya. Iya. Apakah pengikut Anda tadi itu? Ya, Kenapa ganggu? karena dia mengikuti ketuanya. Ya karena Anda datang dia ngikut gitu. Ya, Ya sudah, kamu mulai detik ini kamu Jangan tidak ganggu. boleh lagi mempengaruhi orang-orang yang datang kemari ya. Ya. Kamu jangan menyesatkan manusia. Mau masuk Islam kamu? Saya Islamkan. Mau tobat, masuk Islam. Jadi jin yang baik. sini juga Hmm? banyak yang mengaji. Iya, makanya itu kamu bisa belajar di sini. Jangan kamu mengganggu orang-orang yang meminta yang aneh-aneh di sini, malah kamu pengaruhi. Tetapi Mm-mm. aku sangat menyenangkan Maksudnya dengan apa yang aku Ya, lakukan. tapi itu dia menikmati, dia menyesatkan manusia itu dia menikmati. Tapi kan itu nggak boleh, itu Dan dosa. itu menambahkan kekuatan untukku, karena semakin bertambah bangi
itu semakin membuat kau tersesat, semakin membuat kau tenggelam di dalam keburukanmu, bukan kekuatan. Aku mengikuti agama yang kau bawa, Iya, aku tidak akan mempunyai pasukan nanti. nggak apa-apa, kamu dilindungi Allah, malaikat juga melindungimu. Aku tidak disegani Siapa bilang? dengan para pengikutku. Memangnya pengikutmu banyak ya? Berapa banyak Itu sih? kan menurut kamu itu kan yang ada dalam akal pikiranmu. Kamu belum tahu kebaikan apa yang kamu dapat setelah itu. Nah, Kamu kan belum tahu. kasih tahu deh Bang. Kamu Iya, kalau mau. masuk Islam, kamu jadi suci Iya. lagi, nggak ada dosa lagi. Mau? Sini tangannya. Ayo, ayo. Coba kau Heeh. Coba kok apa? merendahkan, Iya. Ya Pak, duduk Pak, izin Pak. yakinkan aku untuk mengikuti agama Begitu yang kau bawa. Kasih tahu Panglima kebaikannya begitu kamu masuk dalam agama Islam, kamu ibarat kertas putih Ya. tanpa dosa. Semua perilaku kejahatanmu dihapus apa? Benar. sama Allah, ya. Kamu dimuliakan di antara langit dan bumi beserta isinya. Apakah itu kurang? Apakah itu kurang? Coba kamu pertimbangkan. Kalau kamu harus baik-baik. mencari penghormatan dari pasukan-pasukan pengikutmu dengan seluruh isi alam beserta isinya tuh memuliakanmu, Iya. mana kamu pilih? Ini kesempatan tidak akan terulang. Apa yang kau katakan itu, Yakinlah. Saya yakin sekali, sangat yakin. apa itu bukan hayalan? Bukan hayalan, tidak ada hayalan di alam dunia ini. Tidak ada hayalan, yang ada fakta dan kenyataan. Tidak ada yang tipu daya di dalam dunia ini kecuali tipu daya setan. Janji Allah itu pasti, janji Allah itu tidak pernah ingkar. Kemana? Ajak kalau perlu teman-temanmu, Nah, pasukan-pasukanmu sekalian. Kamu punya pasukan banyak, ajak semua ke kebaikan. Ayo, jangan lama-lama mikirnya. Mau kemana? Panggil pasukan kamu semuanya. Ngapain Panglima dia komat kamu? Bapak apa sini Pak? Dia lagi ngapain Panglima? Apa? Dia lagi komunikasi itu sama ini nih. Dia lagi komunikasi sama pasukan dia. Pasukannya banyak ya Panglima? Banyak, ratusan. Oh, ratusan. Namanya juga Panglima ya? Dia kan Enggak. Oh, bukan Dia ya? ini Panglima setan maksudnya. ketuanya yang suka nyasar orang di sini. Iya. Yang suka ngasih pesugihan nih orangnya, makhluknya. Sini tangannya. Gimana? Ayo cepat. Putuskan yang baik. Tanganmu ikut ke Panglima. Hanya aku saja yang bisa mengikuti agama yang kau bawa. Yang lain kenapa nggak mau? Yang lain tidak ingin mengikuti Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. karena mereka masih meragukannya. Mereka masih menunggu hasil dari apa yang aku lakukan. Ya, Mau lihat bukti kebaikan yang akan terjadi padamu ya? ya sudah, sini. Ya udah kamu aja. Oke, A'udzubillah, ikuti. a'udzubillah, Ayo ikuti. a'udzubillah. Biasanya Mhm. aku menghindarkan dari seseorang yang membacakan ayat-ayat agamamu. Apakah nanti aku akan merasakan panas dalam tubuhku nanti? Enggak, insya Allah enggak. Kamu tenang aja. Insya Allah Allah mengizinkan. A'udzubillah, Ikhlaskan ya. a'udzubillahi minasyaitan. Syaitan Nirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ayo. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tubuhku seperti tersiram cairan yang begitu menyegarkan yang belum pernah aku rasakan. Alhamdulillah. Berarti Kan sudah saya katakan tadi, kamu tidak akan merasakan panas, bahkan merasakan sejuk, kedamaian, ketentraman. Selamat kamu sudah menjadi muslim. Tapi yang ada hanyalah kesedihan karena begitu banyak aku menyesatkan manusia yang seharusnya tempat ini dijadikan sebuah pelajaran, bukan tempat permintaan. Sekarang mereka bisa berdiri di atas bumi ini. Esok hari mungkin dia bisa berada di bawah bumi ini yang seperti bentuk makam itu. Aku ingin meninggalkan tempat ini. Kamu mau ikut siapa? Aku Atau kamu memang mau masih di tempat sekitar sini? mengikuti Syekh. Aku tidak boleh berada di sini lagi agar aku tidak lagi bertemu dengan para pengikutku. iya, kan udah beda. Kamu harus pergi jauh dari sini. Emang kalau di sini Akan Itu kepengaruh lagi. dibawa oleh Syekh Abdullah. iya. Entah aku ingin dibawa kemana, Iya. aku tidak Beliau tahu. menyaksikan tadi ya. Syekh Abdullah menyaksikan kamu masuk Islam ya? Makanya aku langsung bersujud tadi sujud itu. syukur. Sujud waktu di sini itu ya? Alhamdulillah. Sujud syukur kepada Sang Pencipta dan berterima kasih kepada Syekh Abdullah, dan dia tadi menyaksikan aku akan segera pergi. Iya, Iya. Terima kasih Panglima. Panglima. Terima kasih. Dengan Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Panglima. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Kamu jawab waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Allah Akbar. Kudanya Panglima Jenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum.
Awas, Ya udah biar. takut mukanya ketutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biar gitu dia mau belajar. Ya. Oh, mau duduk di Jangan dia sini. muslimnya. Maaf, Iya, saya mau Muslim, rapiin iya. kerudungnya Ismi, boleh ya? Maaf ya. Maaf. Maaf. Biar kelihatan Maaf. wajahnya. Iya, Mohon maaf. maaf. Dah. Salam. Apa yang membuat hatimu bergetar datang ke tempat ini, Panglima? Saya mendengar kisah tempat ini, terutama saya ingin mendoakan bersilaturahmi sesama Umat Muslim. umat Islam dan pengen mengetahui sejarah tempat ini supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya jangan ada fitnah, cerita yang sebenarnya bukan seperti itu, Iya. tapi beredar di masyarakat luas, Lain. ya, menebak-nebak, menafsirkan yang tidak benar, itu kan sama dengan fitnah jadinya. Iya, betul. Jadi saya datang kemari untuk mendengar langsung apa sih sebenarnya tempat ini, gimana sih sebenarnya sejarahnya. Jadi jangan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sebenarnya tidak sempurna gitu untuk menjelaskan sejarah tempat ini, sampai sehingga nanti bisa terjadi Salah paham. fitnah gitu, Fitnah. berita yang tidak benar, Iya. tapi dibenar-benarkan dan ditelan mentah-mentah menjadi sebuah berita yang benar gitu. Tujuanmu mencari kebenaran, Iya, Iya. mendapatkan kebenaran bagaikan menggenggam bara api. iya, Tidak mudah untuk mendapatkan kebenaran. tidak mudah. Apakah karena banyak orang yang punya kepentingan? Manusia mempunyai keinginannya masing-masing. Ya. Walaupun dalam satu rumpun, walaupun dalam satu keluarga, pasti terbesit dalam hati dengan godaan di mana mempunyai kepentingannya masing. Maaf, aku duduk di sini. Boleh ya? Berilah jarak di antara kita. Oh iya. Karena kau bukan muhrimku, sekalipun raga ini sama dengan kalian datang ke tempat ini. Apa yang pertama kali kalian dengar tentang tempat ini? Oh, yang kami dengar tempat ini katanya makam keramat. Dianggap keramat karena banyak bisa mengabulkan permintaan orang yang datang kemari. Tapi banyak juga yang bilang di sini adalah makam seorang ulama besar pada saat itu. Jadi ini kan kontroversi ini. Lalu banyak orang mendengar suara kuda tapi tidak ada perwujudannya. Dan ada kabar lagi banyak orang menyalahgunakan Iya, gitu, menyalahgunakan untuk dengan meminta-minta yang aneh-aneh, meminta untuk pesugihan. perjudian, meminta untuk kekayaan, untuk derajat, harkat dan martabat gitu. Jadi itu yang sebenarnya juga salah satunya yang pengen kita ketahui kebenarannya gitu. Itu yang dikatakan oleh Kutari, bahwa kebenaran itu harus kalian pelajari. Jika kalian mendengarkan kabar, maka pelajari dulu apa yang kalian dengar itu benar atau salah. Karena telinga kalian itu sebagai penyaring dari apa yang kalian dengar, Iya. dan mata juga sebagai penyaring. Apa yang kalian lihat belum tentu itu benar. ya. Yang salah itu salah, yang benar itu benar. Yang masih kami ingin tahu ini sebenarnya makam siapa? Karena di sini ada 5 makam. Yang satu di situ. Kalian tahu Pak Syariah. Pak Syariah, Ya. kau sering datang ke tempat ini bukan? Iya. Apa yang kau ketahui tentang tempatku ini? Ya, ngasih tahu orang yang Keraskan jarah. suaramu, Pak. Yang Bapak ketahui menunjukkan apa di orang berjarah, Jadi- cukup untuk berjarah. sini? Pak Syariah Minta mendampingi tidak. ya, mendampingi orang yang bersiarah. Kalau Kau yang sudah lain, mengenal siapa yang ada di sini? Yang Bapak ketahui ini makam siapa, Pak? ya saya sudah lama. Kalau sejarahnya Panglima Denek, itu sejarah dari turun menurun. Sedangkan saya sendiri yang mendapat petunjuk adalah seorang syekh di sini itulah. Syekh Abdullah. Tapi saya takkan berani membilangnya sama orang itu, nanti jadi fitnah karena tidak ada bukti. Nah itu dia, itu sebenarnya masalahnya di situ gitu. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Syekh Abdullah itu adalah guru besar. Iya. Dialah pembimbing, guru dari seorang raja. Oh iya. Seorang raja yang terpecah belah
karena kedudukan. Ada di antara satu keluarga memperebutkan tahta dan kedudukan. Sampailah raja itu tersingkir ke tanah ini bersama ibunya. Datanglah ke tanah ini dan dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan. Kalian tahu kerajaan Delhi? Kerajaan Serdang. Itulah manusia mempunyai kepentingannya masing-masing. Yang terpenting yang kalian harus tahu, beliau adalah tokoh yang sangat penting, pemuka agama. Dia dari Hadramaut, Yaman Selatan. Oh, dari Yaman ya. Dia datang melalui perairan. Ingatlah, yang kalian harus berikan pelajaran dari tempat ini. Bagaimana perjuangan seorang Syekh Abdullah memperjuangkan berdakwah di tanah ini. Dan dia dikawal oleh seorang panglima karena sang raja sangat mengagumi sosok beliau. Maka diperintahkanlah salah satu dari 7 panglima untuk mengawal beliau. Dan beliau diberikan satu kendaraan, yaitu kuda berwarna putih. Ya, kuda itulah yang tadi datang pertama kali ya, Ski. Dan itu yang sering Dan akulah terdengar. yang selalu bersamanya. Kau panglima juga. Iya, Panglima Langit. Kenapa saya bisa dapat nama itu? Tidak main-main dengan bernama panglima. Jabatan itu tidak mudah untuk digenggam. Langit itu sangat tinggi. Tapi ingat, ketinggian bukan berarti kau congkak. Ketinggian itu untuk melihat sampai ke dasar laut. Ya. Dan kau, Pak Syahrial, Datuk tak suka jika ada di antara manusia-manusia yang mempunyai peranan atau perangai yang memanfaatkan saudaranya sendiri. Dan kau manusia-manusia yang lemah, ingatlah Allah telah berfirman, Al-Fatir ayat 15. Wahai manusia, ingatlah, kamulah yang membutuhkan Tuhanmu, yaitu Allah, karena Allah Maha Kaya, Panglima. Tidak ada yang bisa memberikan kekayaan apapun kecuali Allah yang menciptakanmu. Manusia apalagi yang sudah terkubur ini tidak bisa memberikan apapun. Tapi kau bisa mendapatkan sesuatu jika kau tahu bahwa orang yang soleh akan terus dirahmati dan diberkahi. Kau harus ingatkan itu. ingatkan ke pengunjung, Pak. Nggak boleh disalahgunakan. Jadilah manusia yang dicari saat dia menghilang. Carilah manusia yang dirindukan saat dia pergi. Carilah manusia saat dia mati, dia ditangisi. Dan jadilah manusia yang meninggalkan kebaikan ketika dia sudah tiada. Karena kebaikan itu akan dia bawa sepanjang kehidupan dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lahir dalam kebaikan, mati pun dalam kebaikan, yang selalu menjunjung tinggi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima Denai yang kalian kenal. Iya. Apakah beliau adalah salah satu yang dimakamkan di sebelah kanan saya ini? Tidak. Tidak. Di mana makam beliau? Tapi dialah murid yang paling disayang. Disayang sama saya. Di antara 7. Kenapa beliau yang paling disayang? Karena dia bersungguh-sungguh. Dia lebih mengutamakan kebesarannya. Ingat, seorang pangeran atau seorang raja bukan siapa-siapa, tapi Allah harus yang utama. Setinggi apapun seorang sultan, tetap dia manusia. Tapi tetap kita harus menghormatinya. Iya. Tapi tetap di antara perintah seorang sultan, utamakan perintah Allah. Itulah kelebihan Panglima Denai. Dia lebih mengutamakan perintah Allah dalam setiap langkahnya. Dia menjunjung tinggi itu.
dan jadilah kau seperti dia. Insyaallah, amin. Utamakan panggilan Allah, jangan utamakan panggilan hatimu. Lalu yang 4 ini makam siapa sebenarnya, Ki? Penjaga di sini. Karena dulu di sini memang tempat untuk belajar. Belajar agama. Saya melihat kayak ada masjid tadi di sini, kayak ada kubah masjid. Di depan situ saya perhatikan ada gerbang yang ada menaranya kiri kanan. Itu memang istana di sini gitu. Ya, karena memang dulu di sini sangat dekat sekali Sangat dengan dekat raja, dengan raja. tempat yang paling disukai. Bangunannya Dataran biru saya lihat. ini sangat tinggi. Iya. Hanya itu saja Panglima. Ya. Nah, Ini menurut Pak Syariel dari 4 makam itu ada yang keluarga raja. Apa benar seperti itu? Saya bilang di sini adalah tempat di mana pertama kali dia menentukan langkah selanjutnya setelah dia meninggalkan kerajaan Aceh untuk mendirikan sebuah kerajaan baru di sini. iya. Iya. Dan sampailah lahir kerajaan Delhi. Iya. Iya. Berarti 7 orang panglima itu siapa saja mereka? Kalau boleh tahu. Selain Panglima Denai, terus siapa namanya yang lain? Saya diamanahkan untuk tidak menyampaikannya. Oh, gitu. Nggak boleh tahu ya? Cukup saja kau beritahu Iya. siapa itu Syekh Abdullah, Iya. Iya. dari mana dia berasal, Dari Yaman. Iya. dan siapa itu Pangeran Denai. Iya, sampai jalan di sini pun diberi nama Jalan Panglima Denai. Itulah yang saya sebutkan. Jadilah kau manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Harum Yang namanya. hanya mementingkan panggilan Allah terlebih dahulu daripada kepentingan hati kita. Itulah dia. Perang tidak pernah dia merasa takut terhadap siapapun. Karena dia yakin selama dia berdiri untuk kebenaran, selama dia berdiri di jalan Allah, yakin 1000 malaikat bersamanya, dia tidak akan pernah gentar itu, tidak akan pernah takut menghadapi musuh-musuhnya. Dulu gitu ya Panglima Denai ya, yang bisa kita teladani, berani. Dialah yang selalu menjadi panglima di antara panglima, karena dia satu. Kekuatan dalam dirinya itu adalah ketakwaan dalam dirinya. Manusia beriman belum tentu bertakwa. Dia mengimani adanya Allah di dalam hatinya, tapi dia belum tentu bertakwa. Bedanya apa Ki? Beriman dan bertakwa. Iman itu bisa dikatakan dengan bibirnya. Takwa itu adalah tepat waktu, selalu dalam kemantapan. Ketika panggilannya, dia tetap mengutamakan panggilannya. Apa yang dilarang, dia perjuangkan untuk dihindari. Apa yang harus dilakukan, dia perjuangkan untuk mengupayakan yang seharusnya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ini kaitannya dengan sesuatu hubungan. Satu, orang yang bertakwa itu satu. Apapun yang terjadi, semua karena Allah. Iya, benar. Iman dan takwa itu harus bersama, Panglima. Iya. Beriman tidak bertakwa, itulah kadang manusia. Mengaku dirinya muslim, tapi dia tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah 5 waktu. Dia beriman, meyakini bahwa dirinya adalah seorang muslim, tapi dia tidak mengerjakan kewajiban yang benar. Datuk, saya pengen tahu tadi waktu ada sosok yang jahat di sini yang menjerumuskan manusia terus masuk Islam, Datuk lihat tak? Alhamdulillah saya melihatnya. Memangnya tadinya banyak yang menjerumuskan di sini, Datuk ya. Nah, kalau Datuk datang kemari pas malam Kliwon, mereka pada pergi. Benar seperti itu ya, Datuk? Setiap manusia diberikan jalannya masing-masing. Dan setiap manusia sudah diberikan pedoman masing-masing. Jalan hidup manusia dia sendiri yang memilih. Bagiku tidak ada urusannya bagi mereka yang keluar dari jalannya. Karena setiap jalan manusia itu dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Saya hanya melihat apa yang kalian lakukan di tempat ini. Iya.
Saya akan melihat, dan bukan tugasku untuk menghukum manusia. Bukan tugasku. Dan manusia tidak berhak menghukum atau mengatakan dia salah. Hanya Allah yang berhak. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Tapi sebagai manusia mempunyai aturan juga jika dia hidup di dunia ini. Berarti Semua ada aturan. Harus saling menasihati, Benar, Bang. bukan saling menyalahkan. Bukan saling menyalahkan. Manusia diuji atas pilihannya sendiri. Jika dia beriman dan bertakwa, maka dia akan selamat. Jika kalian bertakwa, maka Allah akan selalu bersama. Amin. amin. Tolonglah tekankan lagi Panglima. Ya. Ayat yang tadi kuberikan kepadamu sebagai pembelajaran bagi manusia-manusia yang mempunyai perangai-perangai yang tidak berkenan di tempat ini. Iya. Nanti saya Tempat tekankan. ini adalah tempat orang yang saleh. Kodok putih. Kodok ada Jelas Datuk datang. Orang yang saleh. ada kodok putih. Koan dia. Kodok ya? Tangkap. Jangan ditangkap. Jangan. Kamera Jangan, mana jangan. itu dia penuh. Ini sahabat. Sahabatnya Datuk. Ini asli datang. Gitu ya? Bawaan. Oh. Ya dia diam di situ, masuk ke dalam pohon. Jadi Kodok gimana tadi putih. Datuk? Manusialah yang harusnya menyembah Allah. Karena manusia membutuhkan Allah, Panglima. Iya. Membutuhkan Allah. Ghaniyul Hamid. Iya. Dia itu maha kaya. Iya. Iya, Allah Maha Kaya. Apalah daya upaya kita sebagai ciptaannya. Kita tidak punya apa-apa kecuali ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi harta bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Harta yang sesungguhnya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, Panglima. Ilmu Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahi ghaniyul hamid. Bukan aku yang berkata, tapi aku menyampaikan dalam satu ayat. Semoga kalian mengerti dan fahami Insyaallah. apa perkataan firman-Nya. Insyaallah. Perkataan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalian membutuhkan Tuhan kalian untuk kalian hormati, untuk kalian takuti, untuk kalian sembah, untuk kalian minta pertolongan dari apapun, Panglima. Benar. Tidak ada yang lain. Kalian boleh mempunyai kepentingan masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing, tapi tetap satu. Sebagai manusia harus beriman dan bertakwa. Iya, Ingat siapa Tuhanmu, Allah siapa nabimu, Muhammad. dan di mana kiblatmu. Ka'bah. Maka kau akan kembali dalam satu kemenangan, Amin. dalam satu kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat kalian yang sesungguhnya. Alam akhiratlah yang sesungguhnya, yang tidak ada yang mengetahui kapan hari akhir, hari kiamat itu datang. Tapi tidak lama lagi. Semoga kita Selamat. selamat dari hari kiamat. Iya. Karena orang-orang yang mendapati hari kiamat, orang-orang yang tidak beruntung, Panglima. Iya. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kau tahu, Iya. tempatku berada datang ke tanah ini, perairan Aceh. Bagaimana secuil dia itu mengamukkan dirinya. Tsunami. Berapa banyak orang yang Yang tidak korban. tertolong. Iya, waktu zaman Mengerikan. tsunami ya. Itu hanya kecil. Tsunami itu kecil ya. Tsunami. Iya. Kau tahu, hari kiamat, lautan, ke daratan, dan daratan tenggelam. Apalah kita sebagai manusia. Tidak ada apa-apanya. Harta kita cuma satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ingat itu. Ngeri ya. Kiamat sudah dekat ya, Datuk. Lihatlah, sudah ditampakkan laut yang mengering di Tanda-tandanya. tanah Mekah. Gedung yang menjunjung tinggi ke langit. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Itu sudah tertulis sejak kalian dan bumi ini belum diciptakan. Cukup
Itu saja Terima yang bisa kasih. aku Makasih, Datuk. sampaikan. Terima kasih sekali ilmunya, Datuk. Terima kasih. Kau sudah sampai ke Ya, tempatku. saya silaturahmi kemarin. Terima kasih. Kau sudah menemani tamuku. Oh, Datuk, ini perwujudannya apa, Panglima? Boleh tahu enggak? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya makhluk yang lemah, yang tiada daya dan payah. Kuda ya? Saya Iya. mau kembali, Panglima. Iya, Iya, terima kasih, Datuk. terima kasih. Dunia kita berbeda. Iya. Kau bisa memberikan kebaikan dengan caramu. Aku pun sama Iya. dengan caraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, alhamdulillah kita sudah melakukan penelusuran, mediumisasi, dan banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, Bapak Syahrial sebagai penjaga makam dari tempat ini setelah mengikuti proses mediumisasi, apa kesan-kesannya, Pak? Ya, mengucapkan ribuan terima kasih lah, karena ini bermanfaat. Moga-moga dikenal, banyak diketahui orang lah, supaya lebih baik, dan yang buruk kita tinggalkan, kita ambil yang baik. Ya. Karena tadi semuanya itu cukup jelas, Terungkap ya. terungkap semuanya. Nah, untuk orang layak supaya ramai tahu sebenarnya siapa, kan gitu. Iya. Cerita yang sebenarnya gitu kan. Iya. Tidak simpang siur. Kami dari warga sini mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan rombongan ini, Mata khususnya Langit. kepada Panglima Langit. Panglima Langit dan rekan-rekan yang lain lah gitu. Kru-kru yang lain nih. Mengucapkan ribuan terima kasih. Kami juga terima kasih sudah diterima dengan baik di sini, Pak Syahrial. Sama-sama. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelitikan hari ini. Makam atau kuburan itu memang tempat kita berziarah ya, sama muslim mendoakan, di mana ini bukan tempat kita meminta-mintain, dan itu segala macam niat dan hajat kita bukan di sini tempatnya, karena kuburan adalah contoh buat orang-orang yang hidup bahwasanya kita akan seperti mereka juga. Kembali. Ya, jadi ambil hikmahnya, ambil keimanan yang harus kita teladani, bahwasanya ini bukan tempat kita adalah nanti di akhirat. Maka perbanyaklah berzikir, perbanyaklah sholat, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dapat keridhaan dan keberkahannya. Itu saja sih. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton acara ini. Terima kasih juga untuk netizen dan Sobat Mata Langit yang sudah selalu mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan juga share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Assalamualaikum. 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 Kejar. Assalamualaikum. Jangan lari. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Katanya terlihat kuda putih berlari ke arah sini ya, Mas. Sarah gudang sana. Itu siapa kuda putih itu? Di sini ditempatkannya kuda-kuda untuk keperluan kerajaan di sini. Kakek itulah yang merawatnya. Kakek bokong itu yang merawat. Astagfirullahaladzim. Ini di sini tempatnya ratu. Iya, tadi saya dari Ratu tadi. Ratu Siloka. Ratu dan Siloka. Pangeran Putu. Kalian pasti sudah pernah datang. Iya bener Iya, iya. Kerabatnya. Tapi tidak ada namanya, Nek.
Namanya nggak Ini ada. Syekh Abdullah ya, Nek? Memang sengaja. Datuk Panglima doang, tidak ada Adanya siapa. Satu aja Nek namanya kasih tahu Nek. Kan ada 7 nih. Satu aja namanya siapa? Ada yang namanya Datuk Sulaiman. Oh, Datuk Sulaiman. Lantas hubungannya dengan tempat ini apa Nek itu? Karena ada peliharaan kuda-kuda tadi. Nah, di sini itu kuda itu sebagai tanda bahwa kuda itu adalah tunggangan seorang panglima. Iya.